Halo teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang materi kongruensi segitiga. Pada bab ini dibahas tentang hubungan kongruensi antar poligon, khususnya pada materi kongruensi segitiga. Sebelum itu, kita perlu memahami tentang korespondensi satu lawan satu terlebih dahulu. Dua poligon dikatakan saling berkorespondensi jika banyaknya titik sudutnya sama. Perhatikan gambar berikut. Poligon ABCDE berkorespondensi dengan poligon FGHIJ. Ini berarti titik A berkorespondensi dengan titik F, titik B berkorespondensi dengan titik G, dan seterusnya. Sisi AB berkorespondensi dengan sisi FG, sisi BC berkorespondensi dengan sisi GH, dan seterusnya. Sudut A berkorespondensi dengan sudut F, sudut B berkorespondensi dengan sudut G, dan seterusnya. Diberikan definisi, dua poligon adalah kongruen jika ada korespondensi satu-satu antara titik-titik sudutnya, sedemikian sehingga semua pasangan sisi yang saling berkorespondensi adalah kongruen. Semua pasangan sudut yang saling berkorespondensi adalah kongruen. Diberikan postulat yang ke-12, dua segitiga kongruen jika ada korespondensi antara titik-titik sudutnya, sedemikian sehingga dua sisi dan sudut apitnya dari segitiga yang satu kongruen dengan unsur yang berkorespondensi dari segitiga yang lain, yang dinamakan sisi sudut sisi. Postulat yang ke-13 berbunyi, dua segitiga kongruen jika ada korespondensi antara titik-titik sudutnya, sedemikian sehingga dua sudut dan sisi apitnya dari segitiga yang satu kongruen dengan unsur yang berkorespondensi dari segitiga yang lain, yang dinamakan sudut sisi dan sudut. Diberikan suatu definisi yang berbunyi, sinar PB di antara sinar PA yang dimaksud ialah jika ukuran sudut APB ditambah dengan ukuran sudut BPC itu sama dengan ukuran sudut APC. Definisi selanjutnya berbunyi, daerah dalam atau interior suatu sudut ialah himpunan titik sedemikian sehingga jika satu sinar yang titik pangkalnya titik sudut itu dan melalui salah satu titik dari himpunan itu, maka sinar tersebut akan terletak di antara kaki-kaki sudut itu. Definisi selanjutnya berbunyi, daerah dalam atau interior suatu segitiga ialah himpunan titik-titik persekutuan dari daerah dalam sudut-sudut segitiga itu. Selanjutnya, postulat ke-14 yang berbunyi, suatu garis yang memotong salah satu sisi suatu segitiga dan melalui daerah dalam suatu segitiga tentu memotong sisi yang kedua dari segitiga itu, yang dinamakan aksioma pas. Postulat yang ke-15 berbunyi, jika P maka Q benar, maka P benar dan Q benar. Contohnya adalah, jika sudut A adalah siku-siku, maka sudut A sama dengan 90 derajat. Jadi, sudut siku-siku adalah 90 derajat. Postulat yang ke-16 berbunyi, setiap sudut mempunyai garis bagi. Selanjutnya, diberikan dalil yang ke-9 yang berbunyi, jika dua sisi suatu segitiga itu kongruen, maka sudut di hadapan kedua sisi itu juga kongruen. Pembuktiannya adalah diberikan gambar sebagai berikut. Kemudian, terdapat pernyataan yang pertama, garis AB kongruen dengan garis BC karena diketahui. Yang kedua, garis AD itu merupakan garis bagi sudut BAC karena berasal dari postulat yang berbunyi setiap sudut mempunyai garis bagi. Yang ketiga, garis AD harus memotong garis BC. Alasannya berasal dari aksioma pas. Yang keempat, sudut BAC kongruen dengan sudut CAE karena berasal dari definisi garis bagi sudut. Yang kelima, garis AE kongruen dengan garis EA karena sifat refleksif kongruensi. Yang keenam, sudut ABE kongruen dengan sudut ACE karena postulat sisi sudut sisi. Yang ketujuh, sudut B kongruen dengan sudut C karena definisi poligon kongruensi. Selanjutnya, dalil ke-10 berbunyi, jika dua sudut dari suatu segitiga adalah kongruen, maka sisi di hadapan kedua sudut itu juga kongruen. Pembuktiannya bisa dilihat pada gambar berikut. Diketahui sudut B kongruen dengan sudut C. Buktikan bahwa garis AB kongruen dengan garis AC. Diberikan pernyataan dan juga alasan sebagai berikut. Yang pertama, sudut B kongruen dengan sudut C karena diketahui. Selanjutnya, garis BX merupakan garis bagi sudut BAC dan CY merupakan garis bagi sudut ACB.
berasal dari postulat setiap sudut mempunyai garis bagi. Selanjutnya BX tentu memotong AC, berasal dari aksioma Pas. Selanjutnya sudut EBC kongruen dengan sudut DCD, berasal dari postulat setengah dari sudut-sudut yang kongruen adalah kongruen. Yang kelima, garis BC kongruen dengan garis CB, berasal dari sifat refleksif kongruensi. Yang keenam, segitiga DBC kongruen dengan segitiga ECB dari postulat sudut sisi sudut. Yang ketujuh, garis BE kongruen dengan garis DC dari definisi poligon kongruensi. Yang kedelapan, segitiga BDC kongruen dengan segitiga CEB dari definisi poligon kongruensi juga. Yang kesembilan, sudut ADC bersuplemen dengan sudut BDC dari definisi sudut bersuplemen. Yang ke-10, sudut AEB bersuplemen dengan sudut CEB dari definisi sudut bersuplemen juga. Yang ke-11, sudut ADC kongruen dengan sudut AEB dari dalil yang berbunyi jika dua sudut bersuplemen dengan dua sudut yang kongruen, maka kedua sudut itu kongruen. Yang ke-12, sudut ABE kongruen dengan sudut ACD dari postulat setengah dari sudut-sudut yang kongruen adalah kongruen. Selanjutnya, segitiga ABE kongruen dengan segitiga ACB dari postulat sudut sisi sudut. Dan yang terakhir, terbukti bahwa garis AB kongruen dengan garis AC karena berasal dari definisi poligon kongruensi. Diberikan beberapa definisi sebagai berikut. Yang pertama, garis tinggi segitiga adalah ruas garis yang titik ujungnya titik sudut segitiga itu dan ujung yang lain pada garis sisi yang berhadapan titik sudut itu, dan ruas garis itu tegak lurus dengan garis sisi segitiga itu. Pada gambar berikut menunjukkan bahwa garis AD merupakan garis tinggi. Selanjutnya, garis berat segitiga adalah ruas garis yang ditentukan oleh titik sudut segitiga itu dan titik tengah dari sisi yang di hadapan titik sudut itu. Pada gambar berikut menunjukkan bahwa garis AD merupakan garis berat sebab BD sama dengan DC. Selanjutnya, garis bagi segitiga adalah ruas garis yang membagi sudut segitiga dan salah satu ujungnya pada sisi di hadapan titik sudut itu. Pada gambar berikut menunjukkan bahwa garis AD merupakan garis bagi sebab ukuran sudut BAD sama dengan ukuran sudut CAD. Selanjutnya, dalil yang ke-11 berbunyi bahwa jika dua segitiga kongruen pada segitiga yang sama, maka kedua segitiga tersebut kongruen. Pembuktiannya bisa dilihat pada gambar berikut. Diketahui bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga XYZ, segitiga DEF kongruen dengan segitiga XYZ, maka buktikan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF. Diberikan pernyataan dan juga alasan sebagai berikut. Yang pertama, segitiga DEF kongruen dengan segitiga XYZ karena dari definisi. Yang kedua, sudut D kongruen dengan sudut X, garis DF kongruen dengan garis XZ, sudut F kongruen dengan sudut Z karena dari definisi poligon kongruensi. Selanjutnya, segitiga ABC kongruen dengan segitiga XYZ karena diketahui. Kemudian, sudut A kongruen dengan sudut X, garis AC kongruen dengan garis XZ, dan sudut C kongruen dengan sudut Z karena dari definisi poligon kongruensi. Selanjutnya, sudut D kongruen dengan sudut A, garis DF kongruen dengan garis AC, dan sudut C kongruen dengan sudut F karena dari sifat transitif kongruensi, sehingga dapat dibuktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga DF karena dari postulat sudut sisi sudut.